Setelah melewati jalan setapak yang membelah hutan, sekarang kita menyusuri tepi anak sungai untuk menuju lokasi selanjutnya. Nah, ini dia Waduk Sungai Wain. Waduk ini memiliki luas sekitar 3,1 hektar. Waduk ini selain berfungsi untuk mempertahankan fungsi tata air dan keanekaragaman hayati, juga sebagai suplai air untuk masyarakat sekitar dengan kapasitas sebesar 15.000 meter kubik per hari. Di tengah waduk juga terdapat sebuah pulau kecil yang menambah keindahan waduk. Nah, ini kita sudah sampai di ujung jalan dari yang tadi, Mas ya. Iya. Nah, jadi waktu masuk tadi dekat yang Lamin tadi. Nah, di sini tembusnya ini daerah apa nih, Mas? Ini Sudah di waduk nih seperti katanya. mulai masuk ke waduk ini apa? Nah, ini sekarang kita tiba di ujung jalan dari yang pintu masuk tadi yang dekat rumah Lamin itu. Ini daerah apa nih, Mas? Kayaknya sudah dekat waduk ini ya. Iya, ini sudah mulai kita masuk ke waduk nanti. Sungai Wain. Ya, apa kalau dari panjang trek ini tadi sekitar kurang lebih 2 kilo lah. Kurang lebih 2 kilo, Kurang lebih 2 kilo. Kemudian jarak tempuhnya ya sekitar 1 jam lah. 1 jam kalau jalan normal biasa, Mas. Ya, jadi gimana kita langsung lihat ke waduknya nih ya? Iya, bisa. Ini kita berada di lokasi Waduk Sungai Wain. Nah, sejarahnya tempat ini dulu didirikan pada tahun 1947 oleh perusahaan minyak yang waktu itu masih bernama BPM ya, pakai bahasa Belanda itu singkatan pemirsa. Kemudian tahun 69, waduk ini sempat dikelola oleh perusahaan minyak Shell. Nah, kemudian diteruskan lagi pada tahun 1972 dikelola oleh perusahaan minyak Pertamina. Gimana Mas? Ini kira-kira waduknya ini berapa luasnya? Luasnya ini sekarang sekitar 3,5 hektar. 3,5 hektar. Untuk waduknya digunakan untuk proses pengolahan minyak di kilang Pertamina. Ya, jadi kalau sampai hutan lindung Sungai Wain terganggu, kemudian debit air waduk menyusut, produksi minyak di kilang juga akan terganggu gitu. Karena suplai airnya bergantung dari sini. Jadi ini waduk khusus suplai airnya untuk di Pertamina ya, Iya, sebagian besar yang menggunakan Pertamina. Jadi selain untuk proses pengolahan minyak di kilang Pertamina, ini untuk kebutuhan air bersih perumahan kilang masyarakat karyawan Pertamina. Dialirkannya gimana tuh Mas? Apa diangkut pakai mobil atau lewat pipa itu? Itu di ujung waduk di sana itu ada rumah pompa. Nah, ada rumah pompa, itu air dari sini disedot, dialirkan melalui pipa. Jadi lewat Gunung 4. Oh, tembus di Gunung 4 ya? Di Gunung pipa, kemudian dari sana dialirkan ke kilang. Jadi begitu pemirsa ceritanya, dari sini dialirkan lagi ke kota Balikpapan dan masuk ke wilayah Pertamina, termasuk pengolahan dan perumahannya. Sekarang kalau dari sini kira-kira kita kemana lagi nih Mas? Menarik untuk bisa kita lihat. Oh ya, nanti kita bisa menyusur trek masuk ke hutan lagi. Masuk hutan lagi? Lewat ini Mas ya, sarang buaya saya takut. Enggak. Oh enggak ya? Oke. Ayo kita langsung aja mungkin Mas, kita ajak pemirsa jalan-jalan lagi. Oke. Ayo pemirsa. Nah, kita bergerak lagi. Rute yang kita ambil sekarang sangat unik. Kita menuju trek jembatan Ulin. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 240 meter di atas rawa-rawa. Selain itu, di sini juga terdapat shelter atau tempat singgah untuk para pengunjung yang ingin bersantai sejenak sambil menikmati kicau burung dan suara-suara lain yang diciptakan alam.
Jika beruntung, kita juga bisa melihat beberapa hewan liar yang hidup bebas di hutan lindung Sungai Wain ini. Sedangkan untuk keanekaragaman hayatinya, di area ini lebih banyak ditumbuhi tanaman berjenis pandan-pandanan. Pemirsa, kita melewati jalan yang disebut Jembatan Ulin. Iya mas ya, namanya Jembatan Ulin ya. Nah, gimana mas, kira-kira aman gak mas lewat sini? Oh, aman ini karena konstruksinya juga terbuat dari kayu yang paling keras, ini kayu ulin. Kemudian ini panjangnya sekitar 240 meter ini jembatan. 240 meter ya? Iya. Ayo kita teruskan perjalanannya. Ayo pemirsa. Nah, ini ada tempat nih, apa nih? Ya. Namanya? Fungsinya buat apa? Ini yang kita biasa sebut shelter lah. Shelter ya? Nah, istilah ada Shelternya dulu karena capek sudah akan jalan ya. Langsung kita Iya, ini kiri kanan depan belakang hutan semua sudah nih mas. Iya hutan, cuma di sini kan ini ada beberapa tipe hutan di hutan lindung Sungai Wain. Nah, ini jenis hutan apa nih? Ya ini salah satunya ini jenis masuk ke tipe hutan rawa. Hutan rawa pemirsa. Jadi di sini diameter pohonnya juga lebih kecil gitu ya, nggak terlalu besar. Kemudian banyak juga pandan-pandanan ya, pandan yang berduri bukan pandan wangi ya, yang buat masak gitu. Beda pandannya. Ini biasanya dibuat tikar gitu. Ya. Kemudian banyak juga jenis-jenis rotan. Rotan yang berduri itu mas ya? Iya, rotan yang berduri itu biasa buat ada lampit, buat kursi, gitu, buat kerajinan biasanya. Kalau yang tinggi itu apa mas namanya mas? Itu ya salah satu jenis pohon di sini juga. Hanya memang ini bukan termasuk jenis meranti sih. Bukan meranti. Wah, untung ada ini mas ya, ada jembatan ini kita pemirsa, jadi bisa jalan. Kalau enggak kita nggak bisa jalan lewat sini mas. Benar, hutan jadi rawa semua. Jadi jembatan ini dibangun sekitar tahun 2003. Kalau saya tidak salah ya tahun 2003. Nah sebelum ada jembatan ini ada beberapa penelitian dulu, jadi mereka lewat kereta gantung. Nah, ada bekas-bekasnya kereta gantung itu masih ada. Nah, karena dulu ini kan belum ada jembatan, kalau operator kereta gantung nggak ada, dengan sangat terpaksa yang masuk rawa-rawa ini untuk nyebrang. Terpaksa lewat rawa-rawa. Iya. Yang bangun siapa nih mas? Yang bangun jembatan ini dari Wana Riset Samboja. Wana Riset Samboja karena mereka dulu sering penelitian ke sini. Jadi mereka membangun jembatan ini untuk memudahkan para penelitinya untuk masuk ke dalam kawasan. Ya, kemudian sebagian juga sudah direnovasi dengan dana APBD, dana pemerintah. Pemilihan kayunya pun tepat ya, yang dipilih ulin yang kuat ya. Jelas ulin karena ini kan terendam ini daerah rawa-rawa kan. Iya. Ulin itu kabarnya kan kalau semakin terkena basah atau lembab dia semakin kuat kan mas? Iya betul sekali. Nah gimana Pak Mas Bambang, kita lanjutkan lagi perjalanannya atau mas mau istirahat dulu? Bisa kalau sudah nggak lelah. Kalau saya sih sudah biasa. Iya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perjalanan melewati jembatan Ulin ini. Ikuti terus.
Nah, pemirsa, ini yang disebut biji bangkirai. Nah, jadi dalam rangka pohon ini berkembang biak ya, memperbanyak